Ya, saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya ketika saya mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB untuk formasi dosen di bawah Kemendikbud ya, tahun 2020 yang lalu. Jadi semenjak tahun 2020 itu SKB-nya itu dilakukan secara daring karena memang masa pandemi. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena kan kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi itu kan kita disuruh langsung hadir ke kampusnya masing-masing, kemudian kita langsung ujian tulis seperti itu. Nah, semenjak tahun 2020 itu SKB-nya itu mirip-mirip dengan CAT, jadi dilakukan dengan sistem CBT atau computer based test, jadi secara daring gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa materi ya SKB yang diujikan. Teman-teman bisa lihat di ini ya, di webnya CPNS Kemendikbud. Di situ ada materi apa saja untuk SKB gitu. Nah, ada 6 materi teman-teman. Yang pertama adalah etika dan pidana perguruan tinggi. Nah, etika dan pidana perguruan tinggi ini itu nanti soalnya tentu terkait seputar Tridharma ya, jadi pendidikan, penelitian dan juga pengabdian ya. Pokoknya kalau teman-teman memahami tentang tupoksi dari dosen, saya pikir itu akan mudah. Karena sebenarnya ini soalnya juga susah untuk dipelajari gitu ya. Bahkan saya baru menyadari soal-soal yang diujikan ini itu ada ketika saya latsar atau prajab ya. Jadi tapi kalau teman-teman pahamlah tentang tugas-tugas dosen saya pikir ini mudah ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah literasi bahasa Inggris. Jadi literasi bahasa Inggris ini soalnya reading ya, yang mirip-mirip lah ketika kayak kita tes IELTS gitu ya, atau TOEFL lah, reading itu sama tuh. Jadi nanti akan ada beberapa bacaan panjang-panjang bacaannya. Nah, di masing-masing bacaan itu ada sekitar 2-3 pertanyaan. Nah, kemudian nanti kita disuruh menjawabnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya dulu memang tipe soalnya itu cukup sedikit advance ya teman-teman. Jadi bacaannya panjang-panjang, kemudian jawabannya pun juga mirip-mirip. Jadi kita perlu waktu lebih lah untuk bisa mengerjakan pada waktu itu gitu. Nah, yang ketiga adalah penalaran dan pemecahan masalah. Ini berbeda dengan TIU teman-teman. Jadi penalaran dan pemecahan masalah ini nanti kita diminta untuk menganalisis ya. Jadi ada pertanyaan ya, kemudian nanti kita ditanya kira-kira manakah pernyataan yang sesuai dengan data di atas gitu. Jadi semisal nanti ada grafik ya atau tabel, misalkan nanti grafik itu data dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, kemudian nanti kita diminta untuk melihat ya trennya nanti di tahun 2022 seperti apa kira-kira. Nah, itu seperti itu jawabannya nanti. Sebenarnya jawabannya selama kita mencermati grafiknya, datanya, itu saya pikir jawabannya ada di situ gitu. Jadi sebenarnya clue-nya itu sebenarnya juga ada dari selain dari data, nanti ada kayak teks bacaannya. Jadi sebenarnya kita harus detail dalam membacanya gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah dimensi psikologi. Dimensi psikologi ini mirip-mirip dengan TKP sebenarnya, tapi nanti kita dikasih sebuah kondisi ya atau masalah, kemudian nanti kita disuruh memilih ya satu dari 2 opsi yang ada, kira-kira tindakan apa yang cocok. Jadi seingat saya itu memang ada 2 opsi pilihan, jadi kita diminta untuk memilih satu opsinya itu gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada wawancara dan praktek mengajar. Jadi ini tentu ini tergantung dari kampus masing-masing ya teman-teman. Jadi pasti akan berbeda-beda karena ini tergantung dari kampus masing-masing. Kalau wawancara ya wawancara biasalah, nanti dilakukan secara daring juga. Ya, kemudian terakhir adalah praktek mengajar. Jadi kita harus menyiapkan bahan bahan mengajar, bahan perkuliahan dalam sebuah slide. Nah, kemudian nanti kita presentasikan ke penguji. Nah, itu 6 materi SKB yang diujikan ya ketika di masa pandemi tahun 2020 yang lalu itu. Nah, kemudian yang membedakan lagi dengan SKB tahun sebelumnya itu adalah di SKB tahun 2020 itu ada passing grade-nya teman-teman. Jadi di setiap sub bidang itu ada passing grade-nya. Tapi seingat saya itu juga ada 1 atau 2 kalau nggak salah itu yang nggak ada passing grade-nya. Tapi yang saya ingat adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu tidak ada passing grade-nya itu. Jadi itu yang membedakan dengan SKB di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat itu tentang materinya dan juga ambang batasnya ya SKB itu di
pengumuman di CPNS Kemendikbud itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu yang sharing lah sedikit pengalaman saya ketika saya mengikuti SKB di tahun 2020 yang lalu. Semoga bermanfaat.